Selamat datang di Bolcast Pesta Bola Dunia 2026 ya. Bersama aku Dodi Widian tentunya sebagai fans karbitan ya yang mencoba untuk tahu soal bola. Karena kenapa? Karena sebentar lagi akan ada gelaran pesta bola yang pasti akan ditonton sama semua masyarakat ya. Nggak cuma di Indonesia, pasti di seluruh dunia juga akan nonton gelaran pesta bola yang satu ini. Dan aku nggak sendiri, ada Irfan Oktavian ini juga selaku pengamat sepak bola. Halo Van. Halo. Oke, gimana nih setelah sekian lama akhirnya kita akan melihat lagi pemain-pemain kesukaan kita, tim-tim negara-negara yang kita coba dukung untuk Piala Dunia kali ini nih, gimana? Ya, ini pesta bola dunia yang kita tunggu-tunggu tentu saja karena semuanya kan berjalan cukup panjang seleksi negara-negara yang akan bertanding di tahun 2026 ini. Bahkan ada beberapa tim unggulan seperti Italia itu gagal ketiga kalinya, Mas. Oke. Gagal ketiga kalinya. Ini sangat menyedihkan sekali seperti saya. Saya kan pecinta sepak bola Italia. Oke. Negaranya nggak lolos, ya pasti sedih sekali. Terutama Indonesia Iya, juga sebenarnya harusnya berpeluang lolos ya. Iya. Tapi Walaupun kita masih nunggu ada keajaiban apa enggak gitu ya. Kita Kita udah nggak masuk bisa ke nunggu ini ya. ke beberapa kali putaran, Iya. ternyata gagal. Terus ada juga geopolitik yang lagi ramai itu kan juga sempat ada, ya kita bisa nih masuk nih, bisa nih. Tapi ya sampai sekarang juga nggak ada. Ya nggak ada. Makanya Iya. ini kayaknya seru banget ya. Karena apa? Karena pertama ini digelar di 3 negara, Mas. Oke. Kayak salah satunya di Amerika, Kanada, dan Amerika ini lagi gencer-gencernya kan politiknya. Kayak menyerang Iran, dan ternyata Iran yang ditunggu-tunggu apakah ikut Piala Dunia, ternyata mereka tetap bertahan menjadi kontestan Piala Dunia di Amerika. Jadi mereka slow aja gitu. Kita tunggu ini. Ya, ini kan juga berpengaruh ke geopolitik dan ternyata Rusia juga harus didiskualifikasi kan karena ada ya yang lagi memanas-manas ini kan. Itu Rusia. Oke. Rusia di Piala Dunia tahun sebelumnya itu memang tidak boleh. Nah itu agak sedikit FIFA tuh kayak menganaktirikan Rusia, sedangkan ada musuhnya Ukraina itu tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada sedikit semacam kayak standar ganda. Oke. Standar ganda. Tapi itu yang bikin seru kan. Iya. Sebuah pertandingan harus ada bumbu-bumbu kayak gitunya. Ya kalau dibilang seru bertanding di lapangan. Kalau misalnya di politik digabungin sama sepak bola kayaknya nggak seru sih. Oke. Nah ini kan ngomongin terkait dengan peta kekuatan juga negara-negara yang nantinya akan ikut dalam pesta bola dunia ini ya. Iya, Piala dunia ini gitu ya. Nah ini Italia berapa kali sudah 3 kali tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Terus juga banyak tim-tim debutan yang tadinya kan cuma 30 berapa terus akhirnya ke 42 kan. Otomatis kan banyak juga tim-tim debutan yang akan masuk juga untuk berlaga gitu. Iya, Nah kalau dari prediksi nih, apakah udah bisa dilihat nih tim-tim mana yang kuat, tim-tim mana yang kayaknya cuma jadi pelengkap aja gitu ada nggak? Iya. Kalau tim-tim kuat tentu saja harus diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas bagus ya. Kayak kalau saya sih memprediksi salah satunya ada negara Prancis. Oke. Itu pemainnya luar biasa sekali. Dari belakang, dari posisi kiper, kemudian back, midfielder, sampai ke striker itu semuanya bagus-bagus banget. Oke. Semua pemainnya ya kenceng-kenceng banget. Kemudian juga mereka pemain-pemain utama di timnya mereka masing-masing gitu. Bukan pemain, mereka bermain di 5 top Liga Eropa. Itu sih. Oke. Itu banyak banget kalau di Prancis. Dan apalagi di tahun ini PSG, perwakilan dari Prancis itu sendiri, itu masuk final Liga Champion. Itu rata-rata banyak pemain Prancis itu sendiri. Oke. Banyak wonderkid juga. Nanti mungkin kita bisa bahas ya Mas ya, wonderkid itu sendiri. Oke, artinya untuk Prancis sendiri untuk
kedalaman squad dan chemistry boleh dibilang Wah, karena luar tadi biasa. PSG udah banyak nyumbang pemain dari sana, pastinya akan lebih bagus. Iya, Atau betul. ada sosok, Mbappe juga di situ yang bikin bagus. Kan di tahun, sebelumnya Piala Dunia sebelumnya juga Mbappe boleh dibilang wonderkid-nya yang bagus-bagusnya gitu Iya kan. iya iya. Cuma di tahun ini dia di level klub itu kan tidak mendapatkan trofi sama sekali. Oke. Kalau dibilang dia bagus, mungkin dia lebih bagus di negara ketimbang di klubnya. Nah, kalau bicara tentang sebuah klub atau sebuah tim itu bermain secara keseluruhan, bukan bermain individual. Nah, ini bermain untuk negara, kalau misalnya Mbappe mainnya masih seperti di Real Madrid, itu nggak akan bisa bagus Prancis. Sedangkan Prancis ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas semuanya. Jadi kita nggak bisa melihat satu pemain aja. Oke. Banyak pemain kayak dari kiper Mike Maignan itu di AC Milan jadi pemain utama dan AC Milan berada di 4 besar. Kemudian backnya juga Ibrahima Konate, udah apa, Upamecano, ada macam-macam lah pemain. Terus di apa, sisi tengah ada Cherki, masih banyak pemain-pemain di Prancis yang bisa bagus banget, jadi nggak cuman di Mbappe aja. Kalau Oke. Mbappe, kalau kita bahas Mbappe aja, itu kayaknya apa ya, itu akan mudah banget terbaca oleh negara lain, permainan Prancis itu sendiri. Jadi Oke. semacam kayak Mbappe sentris gitu. Kalau misalnya dapat bola, langsung dikasih Mbappe kan jadi kayaknya terlalu terbaca sekali gitu. Oke. Apa, statement tadi kamu barusan ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak nih, kita kan sering lihat juga di liga-liga Eropa gitu ya, ada Ya, pemain-pemain yang memang dia sangat menonjol bahkan menjadi, apa, tulang punggung tulang klubnya lah, punggung. boleh dibilang kayak gitu ya. Tapi begitu kembali ke negara, kan banyak nih yang dalam tanda kutip seolah menjadi bapuk, karena mungkin kurang ada sokongan dari pemain-pemain lain. Oh, kalau di sebuah tim dia menjadi lebih bersinar itu karena memang hanya dia yang dianggap sebagai paling berbakat. Oke. Kalau di negara kan kumpulan dari seluruh pemain-pemain berbakat dijadiin satu. Bukannya menjadi bapuk, tapi ini lebih ke permainan tim. Ini mewakili sebuah negara loh, mewakili sebuah negara. Kalau misalnya dia bermain jelek, itu luar biasa. Nggak kayak di, maksudnya Indonesia netizennya kan parah ya, Iya. ternyata di luar negeri pun lebih parah lagi. Oke oke. Heeh, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan, keluarganya juga sampai diculik, itu pernah sampai seperti itu. Kayak di daerah Meksiko, Ekuador, daerah-daerah yang banyak mafianya, itu luar biasa. Bahkan karena sepak bola doang, itu bisa adu ini ya, apa namanya, adu mafia, Oke oke. itu bahaya sekali. Iya, bahkan juga sejarah mencatat ada, gelaran Piala Dunia juga yang gara-gara wasitnya gitu ya, Iya, terus ternyata ada ya sedikit bumbu-bumbu yang terlalu pedas ya kalau kita iya, bilang ya, oke. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih, pesertanya kan sekarang lebih banyak lebih banyak. dibandingkan sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya kita juga, ya banyak negara-negara yang ya kalau aku pribadi masih belum tahu banget gitu. Hmm, Bahkan yang sudah biasa langganan pun juga kayaknya nggak tahu-tahu banget ya, karena iya banyak iya. pemain juga kan pastinya udah banyak yang, apa namanya, gantung sepatu, ada pemain baru lagi gitu Iya. ya. Ini dengan negara yang baru yang ikutan lagi nih ya, dengan jumlah yang makin banyak, Mmm. underdog-nya udah kelihatan belum? Waduh, underdog ya. Kalau bicara underdog tuh ya, mungkin lebih ke generasi emas ya, Mas, ya. Mmm, Mungkin pemain-pemain mudanya juga oke, yang di negara itu banyak mhm, banget dan juga menjadi tulang punggung sebuah tim. oke, Itu salah satu tim mungkin ya bayangan mhm, saya underdog itu masih di Maroko. oke, Maroko di Piala Dunia di Qatar itu 4 besar, mmm, semifinal. Karena apa? Pemainnya bagus-bagus banget, ada Ibrahima Diaz, kemudian kipernya Bono, itu juga bagus banget, menghalau banyak sekali penalti, banyaklah pokoknya tim Maroko, Amrabat, kayak gitu. oke, Dan ada lagi kayak Turki, mmm, Turki pemain mudanya bagus-bagus banget, ada Kenan Yildiz di Juventus, ada Arda Güler di Real Madrid, dan banyak banget pemain-pemain bagusnya dari Turki itu sendiri. Jadi ya underdog masih di lingkungan mhm, Eropa kalau mhm, menurut saya. Tapi kalau di Afrika, saya masih belum lihat Afrika oke, itu bagus atau enggaknya ya. Tapi itu pasti mereka akan memberikan perlawanan yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu Indonesia waktu itu, melawan tim Afrika, itu secara fisik luar biasa. Mereka tuh fisik, kecepatan mereka mhm, luar biasa sekali. Meskipun ya secara organisasi permainan mereka ya tidak semenarik mhm, permainan, negara-negara Eropa, oke oke tuh. oke ya. Mungkin juga bisa terjadi sebuah kejutan dari negara-negara yang kita anggap Asia. iya, Oh, Asia, kita iya. anggap Asia ini ada. nggak mungkin menang deh, tahu-tahu kayak dulu Yunani kan tahu-tahu dari Mhm. mana coba? Iya Apakah itu betul.
dewa-dewanya mendukung itu nggak tahu juga, tahu-tahu dia menang gitu kan. Iya, iya. Nah, Oke. kalau ngomongin dewa-dewa sebenarnya lucu banget ya Mas ya. Kenapa itu? Kalau di Afrika juga waktu lagi pergelatan pesta bola dunia ini, di Afrika Selatan itu masih pakai dukun-dukun itu Oke. loh. Iya, 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 iya. dukun-dukun kayak gitu. Terus mereka membunyikan trompet. Oh iya, 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 trompet iya, untuk iya. mengusik ini apa namanya, konsentrasi pemain lawan. Kalau Oke. pemain mereka sendiri dengerin suara-suara seperti itu kan biasa Iya, aja iya. gitu. Kalau negara Asia itu kalau menurut saya hanya Jepang aja. Jepang dan Uzbekistan. Oh, oke. Ini Iya, Uzbekistan kalau nggak salah debutan pertama ya? debutan. Oke. Pemainnya bagus-bagus banget itu, kencang-kencang meskipun kecil, Mhm. tapi ya bagus, bagus banget. Kalau Jepang kita, wah, kita aja kayaknya selalu kalah ya, Oke. dibantai 4-0. Aha. Kemudian pemainnya juga kebanyakan di kayak di apa namanya, di setiap liga top dunia juga bermain sangat bagus. Cuma memang ada beberapa pemain Jepang, pemain utamanya itu nggak bisa ikut karena Oke. cedera. Salah satunya adalah Mitoma dari Brighton. Oke. Itu juga cedera. Jadi banyak pemain-pemain yang seharusnya mereka bermain untuk negaranya, ya karena mereka harus membela timnya di Piala Dunia, mereka tidak terpilih karena Oke. cedera. Gitu. Oke, oke. Nanti kita akan lihat ya Hmm. bagaimana wakil dari Asia apakah bisa berbicara banyak atau enggak. Iya, Iya, iya. kan di Asia siapa lagi sih? Iya, iya Jepang, paling itu aja kan. Uzbekistan, Iran Asia. Iran. Hmm. Iya, Iran, kemudian ada Arab Saudi Oke. itu. Jadi kita nggak tahu ya permainan Arab Saudi apakah sama pada saat melawan Indonesia. Oke. Lawan Indonesia aja kan kalah ya. Iya. Oke. Apalagi nanti mereka lawan tim-tim Eropa. Kita lihat aja. Yes. Nah ini kita berbicara lagi terkait dengan pesta bola dunia kali ini kan boleh dibilang apa sih namanya, diadakannya di 3 negara berbeda nih. Terus tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol dikit sama temen, ternyata banyak juga negara-negara yang jaraknya ini begitu sangat jauh untuk bisa ke stadionnya aja jauh banget ya. Nah ini terkait dengan itu gimana nih? Ya pastinya kan itu sudah ada panitianya ya. Jadi ada grup di mana itu dibagi jadi 3 negara, Oke. misalnya dari 42 dibagi 3 jadi berapa ya. Iya. Kemudian bermain di negara itu, pasti kan mereka sudah disediakan hotel yang dekat dengan stadion, Oke. terus juga transportasi juga pasti disediakan. Cuman yang jadi masalah adalah ya politik juga, kayak contohnya ya apa namanya, Amerika lawan Iran ini. Iya, iya, iya. Ini kan sangat menjadi sorotan banget buat kita semua pencinta sepak bola. Ini apakah ada sabotase atas fasilitas yang dikasih ke Iran, atau mungkin makanannya diberikan apa, kita kan sangat takut sekali. Cuman panitia FIFA itu sendiri itu sudah memberikan garansi bahwasanya Iran akan aman selama Piala Dunia. Oke. Gitu. Ya, apakah itu juga merupakan strategi dari FIFA ya, melihat geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja Ya. dan mengingat pesertanya kan dari seluruh dunia nih Iya. ya, akan ada gesekan-gesekan di situ akhirnya ya udah tuan rumahnya dibagi 3 deh, nanti pas lagi pertandingan negara yang bersinggungan bisa diganti view gitu gimana? Oh ya bukan masalah view sih, Nggak masalah berarti? bukan masalah view, emang karena stadion yang mumpuni, kemudian stadion yang diakui oleh FIFA, ya mungkin di 3 negara itu, karena 3 negara itu jaraknya juga nggak begitu jauh, itu yang menjadi pertimbangan. Nah kalau misalnya Piala Dunia bisa ada di Indonesia, mungkin menurut saya bukan hanya di Indonesia aja, bisa Indonesia, Singapura, Malaysia. Oke. Jadi satu paket itu bisa seperti itu. Kayak pernah lah Piala AFF atau Piala apa itu juga pernah di 2 negara. Oke. Gitu. Dalam sejarahnya sendiri nih Van, pernah nggak sih pesta bola kayak gini Piala Dunia nggak cuma satu tempat gitu? Ya pernah juga? pernah kayak gitu. Tapi ya pasti dari panitianya, dari FIFA-nya juga tahu banget, Oke. kayak masalah transportasi juga jarak itu jangan sampai merusak konsentrasi pemain dan juga sampai mengganggu permainan di negara itu. Karena Oke. itu pasti banyak banget disorot sama dunia ya, namanya juga pesta bola dunia. Iya, itu dia ya. Bahkan kita belum merasakan nanti bagaimana gelaran pesta bola dunianya, kita juga udah ngerasain ya. Minyak kita kan mau ke sini susah ya kan. Nah ini gimana ini nantinya kita ya tunggu aja lah ya, tunggu saja FIFA lah ya, kita cuma tinggal nonton aja ya. Nah ini kita juga kan ada beberapa tim kuat ya, kayak Argentina ya Mas. Argentina itu masih euforianya mereka sebagai pemenang Piala Dunia sebelumnya. Mereka sangat
kenceng sekali Oke. untuk bisa mempertahankan ini loh Mas. Oke, Oh, tapi kan kalau kita lihat ya, mhm. ini ada dua dua, pentolannya lah. Ibarat kata kalau kita tumbuh dan berkembang sama Tsubasa kan ada Asik, Kojiro dan juga iya, sama Tsubasa ya. Ini heeh, kan kayak ada Ronaldo dan juga iya iya ada iya, si Messi gitu. Nah mhm, ini keduanya sama-sama udah berumur ya dan terakhir. kabarnya ini Piala Dunia terakhir Piala gitu. Dunia terakhir coba bayangin aja, Messi usianya 39, Hmm, hampir 40, sedangkan Ronaldo tahun ini 41. oke. Kalau misalnya disuruh main Piala Dunia berikutnya usia 46, Hmm, hmm. jadi kayak mbah-mbah suruh Iya, ikut kan, iya, jadi iya. jadi agak kurang etis ya. Hmm, Eee, Banyak Mas, ada beberapa pemain sih selain Ronaldo, Messi, kemudian sebenarnya Neymar itu masih bisa, hmm, usianya hmm. masih 33-an. Oke, Neymar ini, itu sebelumnya itu tidak dimasukkan ke dalam skuadnya Ancelotti oke. sebagai pelatih Brazil pada saat sekarang. Cuma di terakhir pada malam Hmm, hmm, tadi, sore hmm. tadi ternyata Neymar Masukkan. dimasukin. Karena memang di Santos, Hmm, di timnya sekarang itu dia tuh cukup memberikan kontribusi yang banyak, entah itu oke. assist, gol, itu bagus sekali. Jadi ada satu pemain Chelsea yang dicoret, Joao Pedro. Hmm, hmm. Memang Chelsea ini lagi luar biasa, lagi lucu-lucunya banget. Oke. Jadi kalah terus Hmm, dari berapa pertandingan, 7 sampai 8 pertandingan, ngegolin cuma 2 apa 3. oke. Jadi ya lebih banyak dibantai. Hmm, Itu hmm. artinya apa? Ketajaman Joao Pedro sangat dipertanyakan. Neymar meskipun sering cedera, dia masih punya jiwa ini apa, jiwa leadership-nya juga, eee, dipertimbangkan oleh Hmm, hmm. pemain-pemain muda di mana, Di Brazil? di Brazil itu Oke. sendiri. Ya kalau kita ngomongin terkait dengan negara Brasil kan boleh dibilang, untuk mencari pemain kayaknya di sana gampang-gampang aja ya, Gampang banyak banget ya. gampang banget. Oke, dan menarik juga, salah seorang pemain Brazil yang dia terkenal banget, begitu sampai di Brazil, begitu pensiun, ya udah kayak kayak masyarakat biasa aja gitu loh. Iya, memang hampir Main ya semua biasa begitu. aja Mhm. gitu-gitu loh. Mhm. Iya, iya, oke. Rata-rata pemain Brazil pensiunan itu Mmm, tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya, karena oke. memang mereka itu, gaya hidupnya luar biasa, Mmm, alkoholik lah, rata-rata alkoholik. Makanya pensiunan pemain sepak bola Brazil itu gede-gede banget. oke. Heeh, jadi badannya luar biasa sekali. Ini jadi apa ya, eee, gambaran sepak Oke. bola di Brasil itu sendiri, gitu. Brazil juga salah satu tim kuat Mmm, yang bermain di pesta bola dunia di tahun ini. oke. Cuma yang masalah adalah konsisten. Yang menjadi masalah adalah konsisten, kemudian juga mereka rata-rata merasa bintang. Mmm, Itu yang jadi masalah. Merasa bintang tuh luar biasa mempengaruhi sebuah tim. Kalau misalnya mereka, bersatu aja, bersatu, yang penting kita mengikuti arahan pelatih. oke. Nah yang jadi masalah adalah ketika star syndrome ini, merasa bintang, ketika diganti dia marah-marah, "Harusnya aku bermain sampai Mhm, mhm. 90 menit." Enggak seperti Oke, itu. itu kayak yang itu tuh di negara itu tuh. Iya, ya Prancis Iya, iya, tuh iya, kayak iya. gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin terkait dengan pesta bola dunia atau Piala Dunia kan, Hmm, ini adalah ajang para pemain yang mungkin tadinya kurang dikenal ya, atau, apa namanya, debutan awal gitu ya. mhm, Itu kan menunjukkan semua kemampuan yang ada ya. Nah ini iya, kan, agak sedikit bersinggungan sama tadi kamu bilang bahwa kita harus bermain secara tim. mhm, Nah, itu gimana nih? Kita pinginnya, para pemain ya, yang punya ego yang dia pingin menjadi superstar kan otomatis harus menonjol di, negaranya gitu kan. iya iya Nah iya. ini tapi harus bermain secara tim juga. Ya begitu, menonjol tapi harus secara tim, karena ini Mmm, bukan ajang individualisme, oke. bukan. Kalau kita terlalu menyoroti satu 2 pemain, Mhm, itu mungkin di Piala Dunia di sebelum tahun 2000 Mas. mmm, Mereka bermain skill individual yang sangat bagus. Cuman makin ke sini kan sepak bola modern nggak seperti itu. mmm, Dulu mungkin bek sayap kanan dan kiri yang bermain hanya di situ aja. oke. Dia nggak mungkin sampai maju ke depan. Membantu, lini serang, Mmm, enggak seperti itu. Sekarang bener-bener transisi permainan dari semua, pelatih ini udah luar biasa. Bahkan kadang-kadang gelandang bisa menjadi back. Nah kayak gitu, mhm, mhm, 3 back, 3-5-2 berubah jadi, oke. 5-3-2, macem-macem. Karena, pelatih di era modern ini, itu harus bisa yang namanya adaptasi. Oke. Adaptasi, permainan tim lawan ketika mereka pada saat menyerang, kita harus bisa bertahan seperti apa, apakah kita tetap melakukan formasi menyerang terus atau mungkin kita bertahan dulu, melakukan counter attack itu juga perlu banget
adaptasi. Kalau kalau kita punya pelatihnya kolot banget, harus udah tetap kamu bertahan kayak gitu aja, nggak usah gimana. Ya itu pasti nggak bakal bisa menang sih kalau menurut saya gitu. Oke oke. Ya, nih kalau kita ngomongin lagi nih pemain pensiunan ya, Oh, bukan pensiunan ya, Last Dance, mau akan mau pensiunan ya. pensiunan Oke. itu. Ini 2 aja deh, kita ngomongin 2 aja dah Oh ya, 2, yang iya. selalu diomongin ya. Iya, Messi, Messi dan Ronaldo. Ronaldo. Sebenarnya ada banyak loh Mas. Gimana? Lewandowski, Iya, ya Lewandowski oke. Polandia juga Mhm. tahun ini dia sudah tidak memperpanjang lagi di Barcelona. Mhm. Kemudian di Polandia dia pasti terakhir. Mhm. Kemudian ada kiper Mas, Oke. Guillermo Ochoa. Ochoa? Ochoa, Oke. Meksiko. Aduh, Itu kagak ngerti dah. kayak wah, dia tuh luar biasa Gimana gimana? udah 5 kali Heeh, Piala Dunia, berarti kan oke. selama 20 tahun. Mhm. Usianya udah hampir 40 tahun. Dia itu kalau menurut saya di beberapa Piala Dunia sebelumnya dia jadi kiper utama, itu dia kayak Spiderman Mas. Oh, oke. Bener-bener luar biasa, identikalnya dia tuh kayak keriting gitu loh. Oke. Heeh, lucu lah pokoknya gitu. Jadi ada pemain-pemain yang pasti kita rindukan di Piala Dunia tahun depan ya mungkin hanya di Messi dan Ronaldo aja ya. Itu Oke. kalau mereka masih aktif bermain loh. Mhm. Kita bisa melihat kok Ronaldo, dia masih bugar Iya. banget. Mungkin bisa aja di 46 tahun, Mhm. bisa. Oke. Tapi kayaknya kalau kita lihat Ronaldo ya, untuk saat ini juga di Portugal, leadership-nya kan kuat banget ya. Kuat. Dan dia juga udah kayaknya ngerasa bahwa umurnya udah nggak kuat lagi deh. Mhm, Nah, untuk fisik oke ya, tapi untuk umur kan terkadang ada hal yang nggak bisa dilawan nih, ya. Dan betul. beberapa kali juga akhirnya Ronaldo memutuskan untuk, "Okelah aku nggak apa-apa diganti, tapi tetap menyemangati dari pinggir." Iya iya. Gitu. Nah kalau Messi, ini beda nih. Dia Mmm, walaupun memang ya katakanlah sudah berumur ya, tapi timnya itu menyokong. mmm, Permainan Argentina sebelumnya iya kan di iya iya tahun, lalu kan iya, juga kayak gitu kan, mmm, Messi disokong sama teman-teman yang lain gitu loh. Ini gimana nih kamu melihat, Portugal dan juga Argentina nantinya? iya. Kalau Portugal ini si Ronaldo sendiri dia tidak memiliki ego yang Mmm, seperti itu ya. Dia tahu kondisinya seperti apa dan justru kalau dia bermain selama 90 menit itu akan mengganggu jalannya permainan. Dia juga sudah mengakui itu meskipun secara fisik dia masih kuat. Cuman nanti pada akhirnya tidak berkembang permainan. Banyak pemain-pemain muda yang sangat eksploratif, mhm, bermain menjelajah seluruh lapangan sepak bola, tapi ketika ada Ronaldo di situ bawaannya tuh pasti pengen ngumpan aja. iya, oke, Bawaannya karena si Ronaldo ini tipikal target man. mmm, Beda dengan Lionel Messi yang justru dia meskipun di usia 39 tahun, dia masih bisa gocek-gocek mmm, gocek-gocek. Ya, kita nggak tahu sih nanti oke, ke depannya gimana dia. Dan betul, banyak pemain-pemain Argentina itu mendewakan Messi, mhm, mendewakan. Kayak contohnya si gelandang bertahannya itu, dia tuh sebagai apa ya, kalau bisa dibilang macam kayak bodyguard-nya. mhm, oke Bodyguard-nya Messi. Kalau Messi sampai ada dijegal, itu pasti dia langsung maju paling dulu, oke, itu. Dan bukan hanya dia doang, banyak banget pemain-pemain lain pasti mendewakan Messi itu sendiri. Karena ya prediksi kan di tahun apa, di Pesta Bola mhm, mhm, Dunia tahun yang sebelumnya, itu agak sulit nih Argentina, oke, tapi ternyata bisa bisa. Dan pelatih Lionel Scaloni, dia juga memanggil pemain-pemain yang bukan pemain bintang aja. mmm, Dia memang memanggil pemain yang sesuai dengan dibutuhkan formasinya dia. Itu oke, bagusnya dari Lionel Scaloni. Nah, pelatih dan juga si, siapa, Lionel Messi ini sendiri, sama-sama mhm, Lionel, mhm, itu punya chemistry yang sangat kuat karena oke. mereka pernah bermain bersama di Argentina, gitu. Oke. Nah, kita ngomongin lagi nih, ada satu bintang wonderkid ya, boleh bilang bahkan pernah kita bahas juga di Mmm, acara yang lain, bahwa timnya, klubnya, mmm, itu sampai rela bayar, denda untuk bisa memainkan pemain yang satu ini. Karena di negara tersebut ada aturan bahwa pemain dengan usia tertentu tidak iya boleh ada jam malamnya lah, iya katakannya kayak iya, gitu ya. Nah, ini ternyata pertandingannya harus malam nih, akhirnya, rela bayar, yang penting dia main gitu, mmm. yaitu si Lamine Yamal. Lamine Yamal. Nah, Oh, ini kan masih masih belia banget ya. masih belia. Apakah ini memang wonderkid-nya cuma dia aja nih sekarang nih? Oh, Lamine Gimana? Yamal masih masih wonderkid. Di Mhm, Barcelona bahkan kan terakhir Barcelona ini menang Copa del Rey, oke. kemudian juara juara Liga Spanyol itu sendiri ya. Masih bagus banget, masih dibilang wonderkid juga Mhm, masih masih cocok lah, sangat cocok sekali. Usianya udah 19 kalau nggak salah, oke. 18 sampai sembilan Mhm, belas dan permainannya masih masih banget bagus. Nah, kita bakal lihat
nanti di pesta bola dunia ini. Kalau dibilang hanya Lamine Yamal, saya enggak. Pasti banyak banget lah. Pasti banyak. Ada salah satunya tadi Arda Güler. Oke. Arda Güler di Turki. Di Turki ada 2 wonderkid. Arda Güler, Kenan Yildiz juga masuknya ini wonderkid juga. Ada lagi dari Prancis, Desir Doe. Desir Doe. Kemudian ada Emery, itu juga dari Prancis. Pemain-pemain muda dari PSG, Sens. Itu juga masih bagus banget Mas. Oke. Oke. Nah ini kan yang jelas akan banyak hal-hal menarik ya. Yang pertama ada geopolitik tuh. Belum apa-apa udah panas tuh di situ ya. Terus juga tempat pertandingan yang digelar di 3 negara ya, berbeda-beda. Ini pasti view-nya kan pasti akan berbeda-beda juga gitu ya. Belum nanti ada 2 goats kita ya, Ronaldo dan Messi yang akan pensiun ya, bisa jadi dan untuk mereka kali pasti ini. bakal semangat banget itu mengejar Piala Dunia. Salah satunya Ronaldo itu sendiri. Oke. Mau ngebuktiin dia bisa mendapatkan Piala Dunia. Karena selama ini piala yang belum pernah didapetin hanya itu doang. Oke. Piala Eropa udah, tinggal Piala Dunia. Dan dia akan mengejar rekor gol 1000 gol. 1000 golnya ya. Dan pastinya untuk pemain-pemain debutan, pemain-pemain baru juga ya, pemain-pemain yang masih belia yang kabarnya akan jadi wonderkid, ini juga jadi pentas atau ajang dia untuk membuktikan diri agar bisa dilirik sama tim-tim besar Eropa ya, untuk agent-agentnya negara-negara yang baru pertama kali ikut Piala Dunia kayak Cape Verde, Suriname ikut juga. Saya nggak tahu. Haiti. Oh iya Haiti. Gak pernah terbayangkan ya ada negara kayak gitu. Pernah denger? Gitu. Ada lagi satu negara yang aku baru benar-benar tahu gitu. Ada juga. Ada Sansnit. Iya itu. Ya, kita nanti akan lihat lah bagaimana ya kabarnya bulan depan ya, Juli. Iya bulan Juli setelah Liga Champions. Nah itu kan. Kita akan lihat bagaimana nih negara-negara akan bersaing di sana ya. Dan buat pemirsa atau juga pendengar yang penasaran dengan obrolan-obrolan terkait dengan dunia bola ya, khususnya untuk pesta bola dunia 2026, bisa terus ikuti kita ya di Bolkes. Bisa dilihat juga di YouTube kita di RRI Purwokerto atau juga lewat aplikasi streaming di RRI Digital ya. Oke, kita pamit dulu nih. Aku Dodi Widian dan juga Irfan pamit. Sampai jumpa di Bolkes selanjutnya.